Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama tentunya patut saya menaikkan syukur kepada Tuhan yang masih boleh mempercayakan saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tak lupa juga saya sampaikan salam dan hormat dari hamba Tuhan dan sidang Jumat yang ada di Malaysia. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, hari Minggu yang lalu saya bertolak ke Kuala Lumpur dan ada pelayanan di sana, bergabung dengan tim penginjilan yang ada. Pada hari Senin kami menuju ke Johor, dan Selasa saya boleh melayani juga di sana dalam kebaktian kebangunan rohani. Dan pada hari Rabu kami diajak untuk ke Singapura, dan hari Selasa Rabu kami ada di Kuala Lumpur. Pagi-pagi saya disuruh untuk bespot. Jadi saya pikir berarti bukan saya yang melayani nanti malam, karena bagaimanapun ya kami juga diatur di sana, bukan mengatur. Tapi sebagaimana petunjuk Tuhan, karena sebelum kami berangkat juga pada hari Sabtu itu ada anak sekolah yang lihat kemuliaan Tuhan rebah, dan sempat saya bertanya kepada Tuhan tentang pekerjaan Tuhan ini. Tetapi itulah, Tuhan campur tangan, dan kalau petunjuk Tuhan itu pasti tidak akan salah. Dan puji Tuhan, pada hari Kamis kemarin kami boleh kembali dari Kuala Lumpur, tiba malam meskipun sempat delay 2 jam. Yang sebenarnya harus tiba jam 5, kami tiba jam 8 malam. Nah, puji Tuhan, sekali lagi saya percaya ini berkat dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada. Nah, puji Tuhan, kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambil di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15. Kitab 2 Tawarik pasal 15 ayatnya yang ke-7. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Sekali lagi, 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7. Dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut: maka sebab itu pertetapkanlah hatimu, dan tanganmu jangan jadi lemah, karena adalah pahala bagi pekerjaanmu. Salinan baru. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini merupakan perkataan dari Asaria bin Oded kepada Raja Asa, Raja Yehuda. Asa adalah anak dari Abia, yang tadinya juga adalah Raja Yehuda. Setelah mangkat Abia ini, maka naiklah Asa untuk menjadi raja. Dan pada waktu dia memimpin bangsa Yehuda, maka di dalam 2 Tawarik 14 ayat yang ke-9, di mana keluarlah Sera orang Kus mendatangi mereka itu dengan suatu tentara yang 1.000.000 orang banyaknya, dan dengan rata perang 300 buah, maka sampailah mereka itu ke Maresa.
Tentunya sebagai manusia biasa, Asa tentunya ada ketakutan. Tetapi dia serahkan itu kepada Tuhan untuk menghadapi orang yang sebegitu banyak. Asa mengungkapkan di dalam pasal 14 ayatnya yang ke-11. Maka Asa pun meminta doa kepada Tuhan bagimu. Asa meminta doa kepada Tuhan Allahnya. Bagimu tiada bedanya antara menolong orang yang kuat dengan orang yang tiada kuat. Bagimu tiada beda antara menolong orang yang kuat dengan orang yang tiada kuat. Dengan orang yang tiada kuat. Ya Tuhan Allah kami, tolong apalah akan kami, karena kami bersandar padamu. Dan dengan namamu juga kami sudah datang hendak melawan orang sebanyak ini. Ya Tuhan, Engkau juga Allah kami. Janganlah kiranya orang yang sia-sia dapat melawan akan Dikau. Jadi kita perhatikan, bagi manusia mustahil untuk melawan orang yang sebanyak itu. Tetapi doa dari Asa bahwa Tuhan dapat menolong orang yang lemah. Dikatakan dalam ayat tadi, bagimu tiada beda antara menolong orang yang kuat dengan orang yang tiada kuat. Artinya bagi Tuhan tidak beda untuk menolong orang yang kuat dan untuk menolong orang yang tidak kuat. Karena Paulus juga mengungkapkan tentang orang yang berharap kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27, yang lemah di dunia ini dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat atau yang gagah. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi yang bodoh di dalam dunia ini dipilih Allah. Yang bodoh sekalipun di dalam dunia ini boleh dipilih Allah supaya ia mempermalukan orang yang berhikmat itu. Untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Dan yang lemah di dalam dunia ini dipilih Allah. Yang lemah, yang tidak kuat di dalam dunia ini dipilih Allah supaya ia mempermalukan yang gagah itu. Untuk mempermalukan yang kuat, yang gagah itu. Itulah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita perlu menyadari, apapun kita, mungkin kita kuat, tapi jangan kita andalkan itu. Ataupun kita lemah, jangan kita minder dengan kelemahan. Ataupun kita bodoh, saudara, inilah keadilan Tuhan, di mana Tuhan tidak menilik rupa orang. Engkau bodoh, engkau pandai, engkau lemah, engkau kuat, sama pada pemandangan Tuhan. Dan Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma dalam Rom 2 ayat 11. Sebab Allah tiada menilik atas rupa orang. Allah tidak memandang bulu dalam salinan baru. Allah tidak menilik atas rupa orang. Itulah keadilan Tuhan. Kita semua sama pada pemandangan Tuhan. Meskipun kita lemah, tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Raja Soleman, raja yang kaya, raja yang dilengkapi dengan hikmat dan pengetahuan yang luar biasa, dia tidak mengandalkan kepandaiannya, dia tidak mengandalkan kekayaannya. Karena bukti dia katakan dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-5. Haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan engkau bersandar kepada akalmu. Jangan engkau bersandar kepada akalmu. Jadi di dalam kehidupan kita, akal kita terbatas, pikiran kita terbatas. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, tantangan apapun yang akan diperhadapkan kepada kita, pasti kita akan memperoleh kemenangan. Sebab itu Raja Soleman berkata,
di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, harap orang benar itu akan mendatangkan kesukaan. 28, bahwa harap orang yang benar itu, harap orang yang benar itu kelak mendatangkan kesukaan, tetapi harap orang jahat itu akan diputuskan. Jadi kita perhatikan, harap orang benar, kata Raja Sulaiman, akan mendatangkan kesukaan. Artinya akan mendatangkan kesenangan di dalam kehidupan kita. Meskipun seperti kesaksian tadi, kadangkala kita dibatasi, kita diproses, dan itu atas seizin Tuhan. Supaya Tuhan mau, betul-betul kita berharap kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Karena kita perhatikan juga di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-25, di mana nasihat kepada Amasya, karena dia sudah menyewa tentara Israel untuk berperang bersama-sama dengan mereka, tapi datang firman Tuhan kepadanya. Dia menyesal karena dia sudah sewa tentara, tetapi datang petunjuk Tuhan. Tuhan, coba ayat yang ke-18. Tetapi disuruhkan Yoas Raja Israel utusan kepada Amasya Raja Yehuda, mengatakan bahwa pokok onak yang di atas Libanon itu menyuruhkan utusan kepada pohon kayu aras yang di atas Libanon pun, mengatakan. 2 Tawarik 25 ayat 18. Itu. Ayatnya yang ke-8, tetapi jikalau tuanku pergi juga, bagaimanapun perbuatan tuanku dan bagaimanapun berani tuanku dalam perang, Allah juga merebahkan tuanku kelak di hadapan musuh. Allah merebahkan tuanku di depan musuh. Karena pada Allah adalah kuasa akan menolong dan akan merebahkan. Kepada Allah ada kuasa untuk menolong dan merebahkan. Kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan, tentunya Tuhan akan menolong kita. Sebaliknya, tidak kita mengikuti petunjuk Tuhan, Tuhan akan rebahkan kita. Karena kita perhatikan juga di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6, di mana Tuhan bisa menolong dengan orang yang sedikit dan orang banyak. Yang ke-6, maka kata Yonatan kepada biduanda yang memikul senjatanya, mari kita menyerang kawal orang kulup itu. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Tuhan, karena pada Tuhan tidak sukar menolong dengan orang banyak. Tuhan tidak sukar, tidak sulit menolong dengan orang banyak atau dengan orang sedikit. Tapi kadang-kala kalau orang banyak, mereka menganggap bahwa karena kita banyak, karena kita kuat. So itu orang-orang yang bersama-sama dengan Gideon, karena pada waktu mereka sudah tiba di Kanaan, orang-orang Midian suka mengganggu, menjara akan usaha tanaman dari orang-orang Israel. Maka kita perhatikan bagaimana Gideon sebagai pemimpin pada waktu itu. Dan umat Israel begitu banyak, ada 32.000 orang. Tuhan sanggup menolong dengan orang banyak. Tetapi orang banyak ini bisa berkata, karena kami banyak sehingga kami kuat. Artinya mereka tidak mengandalkan Tuhan. Jangan sampai itu juga berlaku karena kita, bukan karena Tuhan. Jadi segala sesuatu karena Tuhan, bukan karena keberadaan kehidupan kita. Di dalam kitab Hakim-Hakim, sehingga Tuhan menguji orang-orang yang bersama-sama dengan Gideon. Karena Tuhan bilang, ini terlalu banyak Gideon. Kalaupun menang, mereka akan berkata, karena kami banyak sehingga kami kuat. Sehingga ujian yang pertama, terang-terangan Tuhan berkata kepada Gideon dan sampaikan kepada orang banyak itu, yang takut dan tawar hati, pulang ke pegunungan Gilead.
Dari 32.000 orang, kalau kita baca dalam kitab Hakim-Hakim, tinggal 10.000 orang. Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga, ayat 2 mulai. Maka firman Tuhan kepada Gideon, adalah sertamu terlalu banyak orang daripada aku menyerahkan orang Midian itu kepada tanganmu. Asal jangan orang Israel bermegah-megah di hadapan aku, serta katanya bahwa tangan kita sendiri telah menolong akan kita. Maka sekarang pun berserulah sampai kedengaranlah kepada orang itu sekalian. Demikian bunyinya, barang siapa yang takut dan tawar hatinya, siapa yang takut dan tawar hatinya, baiklah ia pulang serta kembali ke pegunungan Gilead. pulang ke pegunungan Gilead. Maka daripada orang banyak itu, pulanglah 22.000 orang, sehingga tinggal lagi 10.000. Jadi kita lihat yang takut dan tawar hati, saudara, tidak akan dipakai oleh Tuhan. Untuk itu menghadapi hidup ini jangan kita takut, melainkan kita tetap tegar menghadapi ujian sekalipun, tantangan sekalipun. Karena itulah yang Tuhan minta. Ternyata ada 22.000 yang takut dan tawar hati, yang tidak berlayak untuk bersama-sama dengan Gideon untuk berperang. Jadi dari 32.000 orang tereliminasi 22.000 orang. Masih ada 10.000. Tuhan bilang itu pun masih banyak, Gideon. Jangan mereka berkata karena kami banyak dan kami kuat. Akhirnya ujian seleksi yang kedua. Tadi terang-terangan. Seleksi yang kedua tanpa sepengetahuan orang-orang yang bersama dengan Gideon. Dalam hal ini ada 10.000 orang. Tuhan bilang sama Gideon, apabila masuk ke sungai, pisahkan mana yang minum pakai tangan dan mana yang minum langsung dengan mulutnya. Ternyata dari 9.700 yang tereliminasi, tinggal 300. Coba kita baca ayat itu. Ayat yang keempat mulai. Maka firman Tuhan kepada Gideon, ada lagi terlalu banyak orang, suruhlah mereka itu turun ke tempat air. Maka di sana aku mencobai akan mereka itu kelak, karena sebab engkau, bahwasanya barang siapa yang firmanku kepadamu akan halnya demikian, orang ini hendaklah berjalan sertamu, biarlah ia pun berjalan sertamu. Tapi barang siapa yang firmanku akan halnya, orang ini tidak akan berjalan sertamu, jangan ia pun berjalan sertamu. Hatta maka disuruhnya orang banyak itu turun ke tempat air. Lalu firman Tuhan kepada Gideon, barang siapa yang menghirup daripada air itu dengan lidahnya seperti anjing menjilat, dia itu hendaklah kau asingkan. Demikian pun segala orang yang bertelut hendak minum. Maka adalah bilangan segala orang yang telah menghirup dengan mulutnya daripada tangannya 300 orang banyaknya. Maka segala orang yang lain itu telah bertelut hendak minum air. Jadi kita lihat ada 300 orang yang minum pakai tangan. Dan inilah yang bersama-sama dengan Gideon. Jadi Tuhan juga mau lihat kedisiplinan kita. Sebagaimana istana Soleman, bukan hanya hikmat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya, tata krama istana Soleman pun luar biasa. Itu yang disaksikan oleh Permaisuri Seba. Nah, demikian juga dengan seleksi yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang yang bersama-sama dengan Gideon. Angka 300 adalah angka kesetiaan. Jadi ketiga 100 orang ini yang dipilih oleh Tuhan, yang masuk pilihan Allah untuk bersama-sama dengan Gideon. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Meskipun mereka lelah, meskipun mereka capek, tetapi mengusir juga, tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Karena Tuhan dan karena Gideon, karena Tuhan dan karena pemimpin.
Karena banyak orang juga yang tidak mau menghargai pemimpin. 18. Apabila aku meniupkan nafiri, yaitu aku dan segala orang yang sertaku, hendaklah kamu sekalian pun meniupkan nafiri keliling bala tentara itu, dan hendaklah kamu berseru-seru demikian. Hendaklah kamu berseru-seru demikian. Karena Tuhan dan karena Gideon. Karena Tuhan dan karena Gideon. Saudara, bagaimanapun Gideon itu adalah pilihan Allah. Sehingga ke-300 orang ini sekali lagi, dalam ayat yang keempat pada pasal yang ke-8, meskipun penat, tetapi mereka bisa mengusir orang-orang Midian pada waktu itu. Karena Allah menyertai kehidupan mereka. Yang keempat, Hatta, setelah sampai Gideon ke Yarden, maka menyeberanglah ia, dan ke-300 orang itu pun sertanya, sungguh pun penat, maka mengusir juga. Sungguh pun penat, sungguh pun lelah, capek Bapak Ibu Saudara, tetapi mengusir juga. Kenapa? Membuat orang-orang Midian merasa ketakutan, karena Tuhan menyertai akan orang-orang yang bersama-sama dengan Gideon. Untuk itu kita perhatikan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Maka sebab itu pertetapkanlah hatimu. Ini perkataan Asaria bin Oded kepada Raja Asa. Pertetapkanlah hatimu. Artinya jangan bimbang, tetap lawannya bimbang. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kadangkala kita diperhadapkan dengan kebimbangan. Siapa yang tidak pernah bimbang di sini? Semua pasti merasakan itu. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita tetap tidak goyah. Karena Yakobus 1 ayat 6, orang yang bimbang jangan menyangka untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang seperti ombak yang ditiup angin ke sana kemari. Saudara, Yakobus 1 ayat yang ke-6, tetapi biarlah ia memohonkan dengan iman. Biarlah kita memohonkan dengan iman, dengan tiada bimbang dan tidak bimbang. Karena orang yang bimbang itu, orang yang bimbang seumpama ombak laut, seperti ombak laut yang ditiup angin terhantar ke sana kemari. Maka orang yang semacam itu janganlah menyangka, orang yang bimbang, orang yang semacam itu jangan menyangka bahwa ia akan beroleh barang apapun daripada Tuhan. Ialah orang yang bercabang hatinya, tiada tetap segala jalannya. Jadi kita perhatikan, jangan kita bimbang, melainkan kita tetap, jangan kita goyah. Sebagaimana kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, sekali lagi jangan goyah. Kita harus tetap, karena usaha kita, pengorbanan sekecil apapun kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab itu hai saudara-saudara yang kukasihi, Hai saudara-saudara yang kukasihi, hendaklah kamu tetap dengan tiada bergerak, tetap dengan tidak goyah, dan senantiasa berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. senantiasa berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu mengetahui bahwa usahamu tiada sia-sia di dalam. Usaha kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Semua diperhitungkan oleh Tuhan, asalkan kita tetap, asalkan kita tidak goyah, asalkan kita tidak bimbang. Dan inilah salah satu syarat Tuhan untuk menolong umat Israel pada waktu mereka berada di Laut Tebrau, Laut Merah atau Laut Kosu. Maju kena, tidak mungkin mereka mau menyeberang laut. Ada mungkin yang muda-muda, orang tertentu yang tahu berenang boleh. Tetapi bagaimana dengan orang yang sudah tua, anak-anak, ataupun yang masih muda, yang tidak tahu berenang? Istilah maju kena, mundur apalagi. Firaun dan bala tentaranya sementara mengejar mereka, sehingga ada persungutan umat Israel kepada Musa.
Kenapa engkau hentar kami ke sini? Karena mereka anggap percuma juga mereka keluar dari Mesir. Karena toh mereka dapat dikembalikan oleh Firaun. Bukankah banyak kuburan di Mesir? Kenapa engkau hentar kami ke sini? Tapi datang firman Tuhan kepada Musa dan sampaikan kepada umat Israel, pertetapkanlah hatimu. Dikatakan dalam Keluaran 14 ayat 13. Tetapi kata Musa kepada orang banyak itu, Kata Musa kepada umat Israel, janganlah kamu takut. pertama, jangan takut. Pertetapkanlah hatimu. Kedua, pertetapkanlah hatimu. Maka kamu akan melihat kelak pertolongan besar yang daripada Tuhan. Kamu akan melihat pertolongan besar daripada Tuhan. Jadi kita perhatikan, Tuhan minta dua, jangan takut. Tapi kadangkala kita seperti yang saya katakan tadi, kita punya keterbatasan. Waktu pulang dari Kuala Lumpur, orang Malaysia bilang cuaca tidak elok. Dalam hati, wah di mana ini menjatuh ini. Secara manusia ada ketakutan, dimanapun, di mana mau jatuh ini. Tetapi ya, kembalikan kepada Tuhan. Aku berserah. Tapi ya, karena Tuhan masih menolong. Kalau kita ada sebagaimana ada pada saat ini, itu bukti pertolongan Tuhan. Jangan takut. Mereka takut karena Firaun sementara mengejar mereka. Sementara mereka tidak bisa melewati laut Tebrau, laut Kosum. Tapi Tuhan minta jangan takut. Dan kedua, pertetapkanlah hatimu. Jadi kita tetapkan hati kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Meskipun kita tidak berdaya, tapi dengan kuasa Tuhan dapat melepaskan kita. Karena Tuhan tahu melepaskan orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Itu kata Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bithenia. Di dalam suratannya yang kedua, pasal kedua ayat yang ke-9. Jikalau begitu sudah nyata, bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan apapun. Dan tahu mengawali orang-orang yang tidak benar. Tapi Dia tahu juga mengawali orang-orang yang tidak benar. Sehingga sampai kepada hari hukuman. Sampai pada hari hukuman. Supaya disiksakannya mereka itu. Jadi jelas dalam bagian pertama, Tuhan tahu melepaskan orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Itulah yang membuat kita untuk mempertetapkan hati kita. Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita. Dan pasti Dia akan menolong kita. Sebab itu, di dalam kehidupan ini, mari kita selalu berharap kepada Tuhan. Kalau kita coba-coba mengandalkan kekuatan, kemampuan yang ada pada kita, kita akan gagal. Tetapi manakala kita berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena Yeremia 9 ayat yang ke-23 juga berkata, di sana dikatakan orang alim atau orang pandai jangan bermegah sebab ilmunya atau kepandaiannya. Orang kuat jangan bermegah sebab kuatnya. Orang pandai, orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Memperhatikan kalimat-kalimat di dalam ayat ini, tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam kehidupan ini, kecuali kita tahu dan kita kenal siapa itu Tuhan. Yeremia 9 ayat 23-24. Demikianlah firman Tuhan, orang alim jangan bermegah-megah sebab ilmunya. Orang alim atau orang pandai jangan bermegah sebab ilmunya. Dan orang kuat pun jangan bermegah-megah sebab kuatnya. Orang kuat jangan bermegah sebab kekuatannya. Dan orang kaya pun jangan bermegah-megah sebab kekayaannya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Melainkan orang yang hendak bermegah-megah itu. Orang yang bermegah-megah itu, baiklah ia bermegah-megah. baiklah ia bermegah-megah. Sebab diketahuinya dan dikenalnya akan daku. Sebab diketahuinya dan dikenalnya akan daku. Yang kita megahkan di dalam kehidupan ini adalah kalau kita tahu dan kita kenal Tuhan. Karena selalu saya katakan, banyak orang
percaya kepada Tuhan hanya tahu Tuhan adalah juru selamat, tapi sebenarnya tidak mengenal Dia secara pribadi. Tapi kita bermegah kalau kita tahu dan kita kenal siapa itu Tuhan. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita? Karena ada waktunya orang-orang akan datang menghadap Tuhan. Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami bernubuat atau mengajar? Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak, bukan sedikit, banyak mujizat? Tuhan berkata dengan nyata, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu pembuat jahat. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Kenapa? Karena tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari itu kelak banyaklah orang yang akan berkata kepadaku. Waktu itu akan datang orang berkata kepada Tuhan, 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 bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Dan dengan nama Tuhan kami membuangkan setan. Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Dengan nama Tuhan kami banyak mengadakan mujizat. Pada ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu dengan nyata, Tapi Tuhan berkata dengan nyata, bahwa tidak pernah aku mengenal kamu. tidak pernah aku mengenal kamu. Undurlah daripada aku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Jadi kita lihat, siapa bilang tidak baik membuangkan setan, mengadakan mujizat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu kuncinya. Sebab itu kita tentunya mengetahui bagaimana kita ini mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dengan yang demikianlah kita mengetahui Dengan demikian kita ketahui bahwa kita sudah mengenal Dia, kita ini sudah mengenal Dia jikalau kita menurut hukum-hukum. kalau kita menurut hukum-hukum. Hukum-hukum berarti lebih dari satu, yaitu bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu beroleh anugerah Roh Kudus. Inilah hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. Kalau kita lakukan itu, berarti kita tahu bahwa kita mengenal Tuhan. Kedua, bagaimana kita tahu bahwa kita dikenal? Jangan bertepuk sebelah tangan seperti tadi. Sudah mengajar dengan nama Tuhan, membuangkan setan dengan nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat dengan nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi jikalau barang seorang mengasihi Allah, Siapa yang mengasihi Allah? ialah dikenal oleh Allah. Ialah yang dikenal oleh Allah. Mengasihi Allah bukan hanya dengan ucapan di bibir mulut kita. Kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Tidak cukup dengan perkataan itu. Tetapi mengasihi Allah adalah memelihara hukum Tuhan. Dan menurut, bukan cuma pelihara, tapi menurut atau menjadi pelaku firman. Itulah orang yang mengasihi Allah. Yohanes 14 ayat 21. Siapa yang memeliharakan hukumku, Siapa yang memelihara hukum serta Tuhan menurut Dia, serta melakukan atau menurut hukum Tuhan itu, Dia itulah mengasihi aku. itulah yang mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi aku, Siapa yang mengasihi Tuhan dia pun akan dikasihi oleh Bapakku. akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku juga akan mengasihi dia, Aku, Tuhan Yesus Kristus, juga akan mengasihi kita sambil menyatakan diriku kepadanya. sambil menyatakan diriku kepadanya. Itulah orang yang mengasihi Tuhan, yang memelihara hukum Tuhan
dan melakukan atau menurut akan hukum Tuhan. Jadi kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Dan ini satu keistimewaan. Siapa bilang tidak istimewa? Jangankan presiden, gubernur kita kenal dan dia kenal kita, dan satu keistimewaan. Apalagi ini raja di atas segala raja, Tuhan atas kalian Tuhan. Siapa bilang tidak istimewa? Galatia 4 ayat 9. Bilang, tetapi sekarang sedang kamu sudah mengenal Allah. Sedang kamu jemaat Galatia sudah mengenal Allah. Istimewa pula dikenal oleh Allah. Istimewa pula dikenal oleh Allah. Jadi suatu keistimewaan kalau kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Adalah keistimewaan. Sebab itu kita inilah yang nantinya akan dibawa menjadi pengantin Kristus, yang akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, baik di dalam 1000 tahun masa damai maupun di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Tapi firman Tuhan mengingatkan, maka sebab itu pertetapkanlah hatimu dan tanganmu jangan jadi lemah. Salinan baru tetap, tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Karena dikatakan dalam salinan baru di dalam Amsal bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Coba baca Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah. Ada pujian kan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang kalau dia kering sakit, Bapak Ibu Saudara. Coba saudara ketuk tulang keringmu, sakit. Jadi kita lihat, itulah semangat yang patah. Jangan patah semangat. Tapi kadangkala tantangan yang datang di dalam kehidupan kita mematahkan semangat kita. Tapi firman Tuhan mengajak, jangan patah semangat. Sekali lagi, maka sebab itu pertetapkanlah hatimu dan tanganmu jangan jadi lemah. Jadi kita perhatikan, jangan patah semangat kita, karena adalah pahala bagi pekerjaanmu. Ada upah bagi apa yang kita kerjakan. Kalau kita bekerja, Bapak Ibu Saudara, ada upahnya. Kalau saya bekerja kepada Bapak Ibu Saudara, saudara berikan sesuatu, itu bukan pemberian, tetapi upah. Jadi orang yang bekerja itu ada upahnya, seperti kita perhatikan dalam Yohanes ya, Roma 4 ayat 4. Yang keempat, maka kepada orang yang bekerja itu adalah gajinya. Orang yang bekerja itu adalah gajinya. Bukan dihisapkan seperti pemberian. Bukan dihisapkan seperti pemberian, melainkan seperti hak. Jadi hak. Kalau Tuhan tidak mengubah hak, apa yang kita kerjakan, Tuhan akan berikan upah sesuai dengan yang kita kerjakan. Kalau di dunia ini, seperti yang dikatakan oleh Raja Sulaiman dalam Al-Khatib atau Pengkhotbah 3 ayat 16, di mana ada keadilan, di mana pengadilan, di situ lalim atau ketidakadilan. Hak untuk bawahan kadangkala disunat oleh atasan. Itulah manusia. Tapi Tuhan tidak akan mengubahkan hak sesuai apa yang dikatakan dalam Ayub 34 ayat yang ke-12. Bahwa Allah sekali-kali tidak membuat salah. Allah sekali-kali tidak berbuat kesalahan. Dan yang Maha Kuasa tidak mengubahkan hak. Yang Maha Kuasa tidak akan mengubahkan hak. Kalau kita sudah bekerja, ada hak yang Tuhan akan karuniakan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu sekali lagi firman Tuhan datang mengingatkan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, supaya kita mempertetapkan hati. Sebagaimana Asaria bin Oded datang kepada
Raja Asa, dan datang juga kepada bapak, ibu, saya dan saudara, supaya kita mempertetapkan hati kita, tangan kita jangan jadi lemah, karena ada upah, ada pahala bagi pekerjaan kita. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk dalam perjamuan suci.